Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Belajar IPA bersama Ibu Nirma. Tetap dengan moto kita, belajar IPA gampang, asyik, dan menyenangkan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita bahas soal latihan yang Ibu berikan di minggu kemarin. Kita bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama, lengkapi nama-nama partikel penyusun atom pada model atom di bawah. Nah, yang biru adalah neutron, yang merah adalah proton, yang merah kecil yang mengelilingi itu disebut elektron, yang bagian tengah ini adalah inti atom. Selanjutnya, yang kedua, atom natrium dan atom klor yang semula netral, kemudian karena sesuatu hal, satu buah elektron terluar dari atom natrium pindah ke atom klor, menyebabkan atom natrium kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Sedangkan atom klor menerima elektron dan menjadi bermuatan negatif. Selanjutnya soal ketiga, kaca yang digosok dengan kain sutra menjadi bermuatan listrik dan ditetapkan jenis muatannya adalah positif. Jelaskan secara listrik statis kaca dapat bermuatan listrik tersebut. Jawabannya, karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra, sehingga kaca kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Yang keempat, gaya apa yang muncul ketika plastik bermuatan yang digantung pada statif didekati dengan kaca bermuatan yang kita pegang dengan tangan? Gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Kenapa? Karena plastik bermuatan negatif, kaca bermuatan positif. Yang kelima, tuliskanlah jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom berikut. Yang A, Ca dengan nomor massa 40 dan nomor atom 20, sehingga jumlah protonnya sama dengan 20, jumlah elektron 20, neutron 40 kurang 20 sama dengan 20. Yang B, atom aluminium dengan nomor massa 27, nomor atom 13. Berarti jumlah proton sama dengan 13, elektron sama dengan 13, neutron sama dengan 27 kurang 13 sama dengan 14. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Coulomb. Charles Augustin de Coulomb melakukan penelitian mengenai interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik. Percobaan pertama dilakukannya pada dua buah benda yang memiliki jenis muatan yang sama, di mana di sini dia menggunakan Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan positif. Ketika didekatkan, ternyata terjadi gaya tolak-menolak sehingga terbentuk jarak sejauh R. Sementara gayanya menuju ke arah luar. Ketika dilakukan percobaan pada benda yang memiliki jenis muatan yang berbeda, di mana Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif. Ketika didekatkan, ternyata terjadi gaya tarik-menarik sehingga terbentuk jarak sejauh R, di mana gaya menuju ke arah dalam. Dari percobaan ini, akhirnya Coulomb menyimpulkan sebuah hukum yang dikenal sebagai hukum Coulomb.
Hukum Coulomb berbunyi, besar gaya tarik atau tolak-menolak antara dua muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Dirumuskan, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q sama dengan muatan, Q1 muatan 1, Q2 muatan 2, satuannya adalah C atau Coulomb, kemudian R itu adalah jarak dalam satuan meter, K adalah ketetapan Coulomb sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Berdasarkan hukum Coulomb, gaya listrik pada dua benda semakin besar jika muatan listrik keduanya semakin besar atau jarak keduanya semakin kecil. Sebaliknya, gaya listrik pada dua benda semakin kecil jika muatan listriknya semakin kecil atau jarak keduanya semakin besar. Sebelum masuk ke contoh soal, marilah kita ulang pembelajaran matematika mengenai aturan bilangan berpangkat. Karena hal ini akan diperlukan pada saat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Coulomb. Contoh yang pertama, angka 10. 10 kalau dijadikan bilangan berpangkat, maka dia 10 pangkat 1. Tetapi angka 1 ini tidak pernah dituliskan, sehingga kita tulis tetap 10. Kemudian 100. 100 kalau dijadikan bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 2. Kemudian 1000. 1000 kalau dijadikan bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 3. Kemudian 1/10. 1/10 bentuknya 1/10 pangkat 1. Kalau dinaikkan ke atas menjadi kali, ditulis 1 kali 10 pangkat minus 1. Tetapi angka 1 yang di depan ini tidak pernah ditulis, sehingga tetap ditulis seperti ini, 10 pangkat minus 1. Kemudian 1/100 berarti 1/10 pangkat 2. Dinaikkan ke atas menjadi 1 kali 10 pangkat minus 2. Tanda pangkatnya berubah menjadi minus. Berarti tanda angka 1 tidak kita gunakan, maka yang kita tulis adalah 10 pangkat minus 2. Begitu juga dengan 1/1000, berarti 1/10 pangkat 3, berarti sama dengan 10 pangkat minus 3. Kemudian operasi hitung pada bilangan berpangkat. Contohnya 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. Kalau dikali, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti nanti 10 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 10 pangkat 6. Coba kita buktikan. 10 pangkat 2 berarti sama dengan 100. Dikali 10 pangkat 4, 10.000, berarti sama dengan 10, berarti sama dengan 1 juta. 1 juta berarti sama dengan 10 pangkat 6. Kemudian 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Berarti 10 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 10 pangkat 5. 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat minus 5 ditambah 2 sama dengan 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat 8 berarti sama dengan 10 pangkat minus 2 ditambah 8. Berarti sama dengan 10 pangkat 6. Jika bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya kita kurang. Contohnya ini, 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat 7. Berarti 10 pangkat minus 3 dikurang 7. Berarti sama dengan 10 pangkat minus 10.
Kemudian 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat 7 dikurang 2 sama dengan 10 pangkat 5. Kemudian jika bentuk seperti ini, 3/4 kali 10 pangkat minus 2 dibagi per 4 kali 10 pangkat 5. Maka yang kita lakukan adalah seperti ini. 3/4 dikali 10 pangkat minus 2, karena ini dikurang, maka ditulis di sini, dibagi, maka ditulis di sini kurang. Jadi sama dengan 3/4 kali 10 pangkat minus 7. 3/4 jadikan bilangan desimal menjadi 0,75 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian 1 kali 10 pangkat 8 per 2 kali 10 pangkat minus 5. Itu sama dengan 1/2 dikali 10 pangkat 8. Karena dibagi pangkatnya dikurang. Kurang minus 5 sama dengan 1/2 jadikan bentuk desimal menjadi 0,5 kali 10 pangkat. Ini karena kurang-kurang menjadi tambah. 8 tambah 5, 13. Pada bilangan berpangkat ada aturannya berupa A kali 10 pangkat N, di mana nilai A lebih besar dari 1, kecil daripada 10. Contohnya pada bentuk berikut, 0,75 dikali 10 pangkat 10. 0,75 nilainya kecil dari 1, berarti harus kita rubah menjadi bentuk baku. Kita geser komanya ke arah belakang menjadi 7,5. 7,5 berarti nilainya sudah besar dari 1. Karena digeser ke belakang 1 langkah, maka pangkatnya berkurang menjadi 1, sehingga menjadi 7,5 kali 10 pangkat 9. Jika 835 dikali 10 pangkat 5 dijadikan ke bentuk baku bilangan berpangkat, 835 itu lebih besar daripada 10. Maka harus kita buat sesuai aturan menjadi nilainya di antara 1 sampai 10. Berarti komanya kita geser ke depan sejauh 2 langkah menjadi 8,35. Karena komanya digeser ke depan 2 langkah, sehingga pangkatnya menjadi bertambah 2, sehingga menjadi 8,35 dikali 10 pangkat 7. Kemudian contoh soal berikut, 13,5 kali 10 pangkat minus 5. 13,5 berarti lebih besar dari 10, sehingga pangkatnya harus kita geser ke depan menjadi, bukan pangkat, komanya harus kita geser ke depan 1 langkah menjadi 1,35. Karena digeser ke depan komanya 1, berarti pangkatnya bertambah 1, berarti menjadi 10 pangkat minus 4. Semoga dapat kalian pahami. Sekarang marilah kita masuk ke contoh soal untuk hukum Coulomb. Contoh soal, 2 buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan minus 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah satuan harus dirubah ke dalam bentuk satuan SI atau sistem internasional. Untuk mikrocoulomb, satuan internasionalnya dalam bentuk coulomb. Konversinya 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian soal kita jabarkan satu persatu.
Diketahui Q1 sama dengan 3 mikrokulom, berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Q2 sama dengan minus 2 mikrokulom, berarti sama dengan minus 2 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Kemudian R sama dengan jarak, R sama dengan 10 cm, dijadikan ke meter sama dengan 0,1 meter, dijadikan bilangan berpangkat sama dengan 10 pangkat minus 1 meter. K atau ketetapan Coulomb sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanya adalah F atau gaya Coulomb. Jawabnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya satu persatu. K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dikali minus 2 dikali 10 pangkat minus 6 Coulomb per 10 pangkat minus 1 meter dikuadratkan. Kemudian kita kalikan bilangan biasa dulu. 9 kali 3 kali minus 2. Hasilnya nanti adalah minus 54. Dikali bilangan berpangkatnya kita dekatkan. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 2. Kemudian satuannya meter kuadrat bisa kita coret. Coulomb kuadrat bisa kita coret sehingga tinggal satuan dalam bentuk Newton. Selanjutnya minus 54 dikali, kalau bilangan berpangkat, kalau dikali, pangkatnya berarti dijumlahkan. Berarti 10 pangkat 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6 per 10 pangkat minus 2. Selanjutnya, minus 54 dikali 10 pangkat 9, ini dijumlahkan berarti ditambah minus 12 per 10 pangkat minus 2. Sama dengan min 54 kali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 2. Sama dengan minus 54 kali 10 pangkat minus 3. Karena dibagi pangkatnya dikurang, kurang minus 2. Berarti sama dengan minus 54 dikali 10 pangkat minus 1, karena minus 3 ini tambah 2 dalam minus 1. Disederhanakan lagi menjadi minus 5,4 Newton. Tanda minus di depan itu menunjukkan terjadinya gaya tarik menarik. Kalau hasilnya positif berarti terjadi gaya tolak menolak. Contoh yang kedua, diketahui dua muatan Q1 sebesar 4 mikrokulom dan Q2 minus 12 mikrokulom. Kedua muatan tersebut terpisah sejauh R. Jika masing-masing muatan diperbesar menjadi 2 kalinya dan jarak antar muatan diperkecil menjadi setengah kali dari semula, berapakah besar gaya tarik menariknya? Untuk menghitungnya, kita jabarkan terlebih dahulu datanya satu persatu. Untuk data awal Q1 sebesar 4 mikrokulom, Q2 minus 12 mikrokulom, R1 sebesar R dengan gaya Coulomb sebesar F1. Setelah dilakukan perubahan, terdapat data yang kedua. Data yang kedua, Q1 2 kali semula, berarti 2 kali 4 mikrokulom sama dengan 8 mikrokulom. Q2 untuk data yang kedua diperbesar 2 kali dari semula, berarti 2 kali minus 12 mikrokulom sama dengan minus 24 mikrokulom. R2 diperkecil setengah dari data yang pertama, berarti setengah R. Kemudian dengan gaya Coulomb sebesar F2. Yang ditanya nanti adalah F2. Kemudian kita bandingkan.
F1 banding F2 sama dengan K Q1 per Q2 per R1 kuadrat per K Q1 kali Q2 per R2 kuadrat. Yang di atas itu adalah data yang pertama kita masukkan, yang di bawah adalah data yang kedua yang kita masukkan. Kemudian F1 per F2 sama dengan K-nya karena sama kita coret terlebih dahulu. Nah, selanjutnya masukkan angka-angkanya. 4 mikrokulom dikali min 12 mikrokulom per R kuadrat per 8 mikrokulom dikali minus 24 mikrokulom per setengah R dikuadratkan. Berarti sama dengan kalikan min 48 per R kuadrat per 8 kali min 24 minus 192 per 1/4 R kuadrat. Satuan mikrokulom bisa dicoret. Selanjutnya R kuadrat juga bisa kita coret karena sama. Selanjutnya F1 per F2 sama dengan min 48 per min 192 per 1/4. Karena ini membagi dengan bilangan pecahan, maka F1 per F2 sama dengan minus 48 dikali 1/4 per minus 192. Sehingga didapat nanti, ini bisa dicoret, dapat angka 4. Sehingga F1 per F2 sama dengan 1/4 per 4. Selanjutnya, sesuai dengan hukum bilangan pecahan, karena membagi 1/4, ini membagi bilangan pecahan sama dengan mengali dengan kebalikan. Berarti kebalikannya adalah 1/4. Berarti sama dengan 1/16. Sehingga berapakah nilai F2? Nilai F2 adalah 16. 16 kali semula, 16 F1. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi ini. Mungkin terasa sedikit sulit, tapi dengan latihan pelan-pelan kalian akan memahaminya. Sebagai latihan di rumah, sudah Ibu siapkan di Google Form. Silakan dikerjakan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.